Jadinya kita akan mengontrol sebuah perangkat yang terhubung dengan Bluetooth, kita kontrol menggunakan handphone. Handphonenya apa? Handphonenya adalah Android. Aplikasinya dulu di mana? Kita aplikasinya bikin sendiri. Ini tutorialnya sudah saya masukkan, sudah saya jelaskan ini di sini step by stepnya, satu persatunya, sampai dengan ininya bloknya. Lalu ini sket yang diupload di Arduino. Ini materi satu. Lalu ada materi lagi. Nah, ini saya coba, ya ini materi di pertemuan tahun lalu ya, untuk regular B sebenarnya. Proyeknya adalah membuat sistem parkir. Proyeknya adalah membuat sistem parkir. Dasar-dasar ini semuanya sudah kita praktikkan kan. Ada LCD, lalu ada motor servo, dan ada push button, ada lampu LED. Jadi sebenarnya dasar-dasar ini sudah kita praktekkan. Tinggal kita integrasikan, kita gabungkan beberapa perangkat untuk menjadi sebuah sistem. Contohnya di sini adalah sistem parkir. Alat-alatnya ya itu aja, ya ada Arduino yang saya sebutkan, ada Arduino, ada LCD, ada motor servo, gitu ya, ada push button, ada LED. Ya. Alat ini sudah sering kita gunakan, namun kita gunakan satu persatu gitu. Kita praktikkan satu persatu, tidak terintegrasi. Nah, ini ada contoh sistem yang terintegrasi. Ya. Integrasi itu maksudnya gabungan dari beberapa sistem. Contohnya di sini adalah sistem parkir. Nah, ini ada sketnya. Ini adalah pin-pinnya, ini misalnya pin Arduino, lalu pin LCD dihubungkan ke pin mana, lalu potensiometer dihubungkan ke pin mana, motor servonya juga dihubungkan ke pin mana, LED dihubungkan ke pin mana, lalu push button juga dihubungkan di pin yang mana. Di sini semuanya sudah ada keterangannya. Kalau misalnya gambar yang ini terlalu rumit untuk dipahamin. Di sini ada penjelasannya. Misalnya pin 13. Pin 13 ini dihubungkan ke LED merah. LED merah. Nah, pin 13. Ya, ini warna biru muda nih. Lalu yang kaki satunya kemana? Kaki satunya udah pasti ke ground. Nah, ground ini kita jumper dari sini. Ini ada sketnya juga, tinggal di copy paste aja sebenarnya sketnya. Nah, sudah jadi semuanya. Saya kepikiran dulu waktu buat project ini, saya dulu tahun lalu itu sekarang saya nggak tahu karena nggak pernah lewat lagi jalan itu. Jadi tahun lalu itu saya jalan-jalan ke kawasan MM 2100 ya, kawasan MM 2100 di depan SMK Mitra Industri ya, kan ada PT AHM Honda Motor ya. Nah, saya lihat tuh, waktu itu saya kalau nggak salah lagi sholat Jumat tuh di masjid yang di kawasan situ tuh. Nah, di sholat Jumat, saya berdiri di depan masjid, ngadep PT AHM itu. Nah, di PT AHM itu, di pintu masuknya, saya lihat ada layar ya, layarnya lebih besar lah dari yang LCD ini, tapi sebenarnya konsepnya sama. Ada layar yang tulisannya sisa parkir mobil sekian, sisa parkir motor sekian. Gitu. Jadi saya pikir wah ini bagus nih kayaknya dipraktekkan untuk dipraktekkan di embedded system untuk mahasiswa. Gitu ya. Nah,
Ini saya coba nih buatkan modulnya, modul praktikum sistem parkir. Jadi cara kerjanya itu nanti misalnya gini. Nah, ini ada push button tombol masuk ya. Kalau dulu kan masih push button ya. Kalau sekarang kan sudah sensor infrared ya. Jadi kalau sekarang kan kalau misalnya pintu masuk parkir tuh udah jarang pakai tombol. Ternyata sekarang pakai sensor tangan gitu ya, sensor infrared. Jadi kalau misalnya tangan kita dekat, dia langsung aktif gitu. Sebenarnya sama konsepnya. Nah, di sini saya pakai sensor, pakai push button. Jadi kalau misalnya push buttonnya ditekan, ini servonya, motor servonya atau palang pintunya nanti akan terbuka. Begitu nanti palang pintu terbuka, nanti di sini ada tulisan sisa parkir berapa. Sisa parkirnya, Bang. Jadi misalnya parkir awal misalnya totalnya 5 sisanya. Nah, begitu nanti ditekan tombolnya, nanti palang pintu terbuka, sisa parkirnya tinggal 4. Gitu. Nah, begitu juga di pintu keluar. Jadi kalau dia mau keluar, pencet dulu tombolnya. Begitu tombolnya dipencet, ditekan ya, tombol ditekan, servonya kebuka, ya, nanti sisa parkirnya akan nambah jadi 5 lagi seperti itu. Nah, di sini LED ini hanya sebuah indikator aja ya, indikator tambahan. Di sini misalnya LED hijau berarti parkirnya masih banyak nih. LED kalau misalnya udah LED merahnya nyala, oh parkirnya penuh. Gitu. Nah, sistem parkir ini bisa kita praktekkan di Tinkercad. Sistem parkir ini bisa kita praktekkan di Tinkercad. Nah, langsung saja. Ini saya jelaskan dulu. Nanti teman-teman mahasiswa setelah penjelasan dari saya bisa praktek sendiri, gitu ya, praktek sendiri di Tinkercad. Karena di sini sudah saya ini sudah saya capture gambarnya, lalu kaki-kakinya, ya. Nah ini lalu sketnya juga atau programnya, nah, tinggal copy paste aja. Jadi teman-teman mahasiswa bisa praktekkan sendiri setelah penjelasan saya. Nanti untuk prakteknya tidak saya tungguin ya, jadi teman-teman mahasiswa tinggal praktek sendiri. Saya percaya teman-teman mahasiswa pasti semua mengerjakan. Karena harus dilatih ya. Kalau misalnya nggak dilatih, nanti UAS ya kemungkinan akan project gitu. Jadi kalau misalnya tidak melatih diri dengan membuat project-project seperti ini, takutnya UAS praktikumnya tidak terselesaikan. Gitu. Jadi mohon dipraktikkan untuk latihan. Oke, langsung saja kita coba mulai. Kita coba rangkai yang seperti ini. Oke, lalu di sini kita sesuaikan dengan pin-pinnya. Sama buka Tinkercad-nya. Nah, di sini sudah banyak beberapa project-project yang saya buat ya. Namun kita coba buat baru lagi. Contohnya pakai keypad. Ini yang project minggu lalu ya. Minggu lalu. Nah, untuk membuat ini ya, wiring di LCD kan lumayan rumit ya. Sebenarnya tinggal ngikutin ini aja. Gitu ya. Atau saya tampilkan satu persatu deh. Saya tampilkan dua cara, satu persatu lalu yang tinggal jadi. Yang kalau tinggal jadi itu gampang ya. Kita masuk di Tinkercad, tinggal klik yang search ini aja. Lalu pilih yang sirkuit. Lalu kita klik aja LCD, enter. Nah, ini itu udah banyak ya. Rangkaiannya udah jadi. Gitu. Jadi kita tinggal copy paste aja, copy and tinker.
Sudah jadi nih, ini cara cepatnya gitu. Rangkaiannya sudah jadi. Namun programnya ya kita jangan ngikutin ini. Kalau misalnya kita ngikutin ini, nanti di sini hello there LCD display, lalu didesain oleh siapa nih? D. Neraj Kumar. Ini kayaknya orang dia nih. Programnya jangan ngikutin yang ini. Gitu ya. Namun coba kita rangkai satu persatu saja ya untuk latihan juga. Yang ini dihapus saja. Delete. Oke. Kita untuk merangkai satu persatu, pertama klik create a new circuit. Nah, di sini kita klik yang all. Kita lihat lagi komponennya ada Arduino, breadboard, LCD, resistor, potentiometer, push button, motor servo, LED, resistor. Oke. Satu persatu dulu. Kita yang ini Arduino, LCD, breadboard, resistor sama potensio. Nanti kita cari Arduino. Ini ketemu LCD, breadboard, Arduino. Potensio, resistor. Oke. Satu persatu ya. Kita susun sesuai dengan yang ada di modul. Nah, kalau misalnya meletakkan si ini ya, si LCD jangan pas di lubang yang ini gitu ya. Nanti dia connect gitu. Atau kita letakkan di bawah sini juga boleh. Atau di sini nih. Nah, jadi lubangnya ini dia nggak connect ke sini nih, tidak tersambung. Jadi kita letak di tengah. Ini. Oke, kita lihat ground ke LCD ya. Jadi yang ini dulu, Arduino dengan LCD dulu. Oke. Ground ke LCD dia di pin PSS atau pin K. Pin A, pin O. Ground power construct 19 kembali. ENSPO. Ini sepertinya ini K sama A ya, katoda anoda ya berarti ya. Katoda anoda ground ke katoda. Nah ini katode itu ya, katoda. Berarti di sini dilihat dia ada tambahan resistor, ya, ada tambahan resistor. Oke. Pertama kita jumper dulu, ini ya positif sama negatifnya. 5 volt ke positif. Ini kita ganti jadi warna merah. Lalu
kita ganti menjadi warna hitam. Ini, nah ini kan satu baris ini dia negatif nih. Lalu resistornya kita masukkan ke sini, berarti yang ini tinggal kita jumper sini saja. Lalu 5 volt Arduino ke anoda. Ini nah anode ya, anoda. Ini kan katoda, ini anoda. Nah, ini kita jumper ke 5 volt. Nah, satu baris ini kan 5 volt. Ini 5 volt. Ini kita ganti warnanya menjadi warna merah. Tuh. Oke, selanjutnya pin 12 Arduino ke pin RS. RS. Nah, ini ada RS ya. RS ke pin 12. Warnanya kita ganti orange. Lalu pin 11 ke pin E. Ini ada pin E ya, ke pin 11. Warnanya kita ganti menjadi yellow. Selanjutnya ini pin 5 ke D4. Pin 5 yang ini ke D4 nih, DB4. Nah, jumper. Ganti warnanya menjadi hijau. Selanjutnya pin 4 ke D5. Ini DB5 ke pin 4. Selanjutnya pin 3 Arduino ke pin D6 LCD. D6 ke pin 3. Oke. Selanjutnya pin 2 ke pin D7. Dua Arduino ke 7 LCD. Nah, cukup mudah ya kalau misalnya mau mengikuti langkah-langkahnya. Oke. Selanjutnya yang potensio. Kaki kiri ke ground, kaki kanan ke 5 volt. Ini ya. Kaki kiri ya ke ground. Kaki kanan ya ke 5 volt. Lalu kaki yang tengah ke pin LCD yang P0. P0. Sini. Nah, sini nih P0. Ini kita ganti jadi warna gray. Lalu ada lagi ya yang kurang. Nah, di sini belum ada ya, jadi ditambahin sendiri. Sini tuh VCC atau power, ini ground. Power dia ke 5 volt, lalu ground dia ke negatif. Oke, nah rangkaiannya sudah jadi.
sudah jadi. Kita coba copy ya, tes rangkaian LCD. Nggak bisa di copy. Ya, buka aslinya aja. Ini juga nggak bisa di copy. Harusnya bisa ya. Oke, nggak bisa di copy. Kita ketik aja satu persatu. Klik code, pilih yang teks, continue. Ini kita hapus semuanya. Lalu ini kita minimize. Lalu ini kita buat ke new tab atau new more windows. Oke. Sama kita buat ya include. Ini library-nya ya namanya ya. With install. Tapi masa ya nggak bisa di copy? Capek nulis satu-satu. Beneran nggak bisa di copy, berarti kita ketik satu persatu ya. Lalu tweet LCD pin berapa tadi? Pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Ini pinnya disesuaikan sama yang sini tadi. 12, 11, 5, 4, 3, 2. Bentar, kita akalin. Beneran capek kalau ngetik ya. Banyak. Kita copy dari, nah, dari sini kita copy. Oke, nggak apa-apa deh, kita ketik satu persatu aja. Ini kita tes LCD dulu ya. Tes LCD. Liquid kristal. Ya. Lalu,
Lalu yang kita gunakan adalah pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Lalu ini nggak usah karena motor servonya belum. Ini juga belum, ini belum, ini belum, ini belum, ini belum. Nah, ini LCD.begin 16,2 maksudnya kita menggunakan LCD 16 baris, 16 kolom, 2 baris. Gitu ya. Lalu LCD.clear. Nah, LCD.clear ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membersihkan semua teks yang ada atau semua karakter yang ada di dalam LCD. Lalu LCD set kursor. Nah, ini fungsinya sudah saya terangkan ya di pertemuan sebelumnya. Ini hanya mengetes rangkaian LCD saja apakah bergerak berjalan atau tidak. LCD print LCD print PT XYZ. Oke, nah gini dulu, white loop-nya biarin saja. Kita hanya mengetes apakah rangkaian kita benar. Ya. Oke, langsung aja start simulation. Nah, muncul ya, welcome PT XYZ. Sesuai ini, welcome PT XYZ. Berarti rangkaian kita berhasil ya, tidak ada yang salah. Nah, potensiometer ini gunanya untuk mengatur kecerahan si LCD. Oke, rangkaian berhasil. Selanjutnya, kita menambahkan motor servo push button motor servo LED. Disesuaikan dengan yang ada di sini. Ya. Servo masuk dia pin 10 dan 9, LED pin 13 dan pin 6, button 7 dan 8. Nah, sini ada button, LED, resistor, nih, servo. Oke. Rangkai. Servo masuk 10, servo keluar 9. Ini masuk, ini keluar ya. Ini mana ya, biar enak ya. Ya boleh lah ini. Nah, ini juga nggak apa-apa sih.
Servo masuk 9. Servo masuk 10, servo keluar 9. Lalu yang power kita masukkan ke positif ya. Lalu yang ground ke negatif. Ini juga sama. Oke, sudah. Selanjutnya kita cek lagi yang push button masuk. Masuk dia di pin 8, keluar pin 7. Masuk pin 8, keluar pin 7. Nah, untuk cara pakai push button dia disilang ya. Ini juga sudah pernah saya sampaikan, saya ajarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Satunya ke ground. Yang satu ke pin 8, yang disilang ke ground. Jadi walaupun sedikit berbeda, nggak masalah ya. Yang ini yang warna biru ke pin 8, yang satunya ke ground yang ada di Arduino. Dia tidak ke sini. Nggak masalah, ini sama-sama ground. Yang satunya ke pin 7. Wah, ini udah penuh. Oh, ada pin 6 sama pin 13 ya untuk LED. Yang satunya yang disilang ya ke ground. Ini warna pink. Oke, rangkaiannya hampir sama. Selanjutnya LED dia yang merah 13, yang hijau 6. Merah 13, hijau 6. Ini merah, ini kita buat hijau. Oke. Ini ke ground. Yang ini juga sama, ke ground. Disesuaikan ya. Ground. Yang anoda dia ke pin 13, yang anoda yang hijau ke pin 6. Nah, kalau seperti ini pakai semua nih.
Pin-pinnya kepakai semua. Jadi Arduino ini pin-pinnya kepakai semua untuk satu rangkaian ini. Oke, rangkaiannya sudah jadi. Lalu kita program. Nah, kalau ini baru kita program satu persatu ya. Nggak bisa di copy soalnya. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita masukkan library motor servo. Include servo.h. Oke, yang LCD biarkan saja. Lalu kita deklarasikan servo masuk. Oke, lalu servo keluar. Oke, lalu kita deklarasikan integer LED merah sama dengan pin 13. Lalu integer LED hijau sama dengan pin 6. Lalu integer tombol button ya untuk yang masuk tadi pin 8. Lalu integer lagi button untuk keluar, untuk tombol keluar dia pin 7. Lalu kita deklarasikan juga parkir minimal itu atau nilai minimal ya 0. Lalu integer untuk nilai maksimalnya misalnya 20. Di sini kan 2. Sini 2, sini kita buat 20, enggak apa-apa. Lalu di void setup kita masukkan dulu yang servo ya. Servo masuk. Nah, kalau untuk motor servo deklarasi pinnya dia di void setup ya, bukan di atas ini, tapi di void setup. Servo masuk buat touch. Touch. Servo masuk tadi di pin 10. Lalu servo keluar. Di pin 9. Oke, lalu pin mode LED merah sebagai output karena dia hanya mengeluarkan sinyal cahaya doang. Lalu pin mode LED hijau sebagai output juga. Oke, lalu digital right LED merah kondisi awalnya dia nyala high. Lalu LED hijaunya kita kondisi awalnya adalah mati. Pin mode button masuk dia sinyal input. Pin mode lagi
button keluar, yes, sebagai input juga. Lalu kita buat hide buttonnya. Kita white, button, masuk, hide, digital white, button, keluar, hide. Nah, untuk push button ya, ini wajib ya dibuat hide di kondisi awal ya. Dibuat hide di kondisi awal karena rangkaiannya ya rangkaiannya seperti ini gitu. Namun ada suatu rangkaian yang tanpa membuat kondisinya dia hide gitu ya. Namun rangkaiannya lumayan ribet. Jadi saya ambil simpelnya aja, ngerangkai yang seperti ini, kondisi awal dia hide gitu. Oke, selanjutnya lcd.begin 16 kali 2. Oke, udah, sudah clear, set cursor. Lalu ini dikasih delay 2 detik. Lalu ini kita copy paste lagi. LCD bikinnya nggak perlu ya, sekali saja. Ini kita ubah menjadi PT XYZ. Ini kita ubah menjadi sisa parkir. Oke. Lalu LCD dot set kursor dia 14, posisinya di kolom 14 baris kedua. Yang di print apa? LCD dot print adalah nilai maksimal. Oke, coba kita cek. Servo keluar tidak terdeklarasi, mana dia? Ini hanya huruf kecil, harusnya huruf besar. Ini kok masih muter-muter terus.
Oke, welcome PT XYZ, sisa parkir 20. Nah, ini S-nya di sini ya. Karena ininya 4. Harusnya kita buat di sini 0. Stop simulation. Ini kita buat 0. Oke, ini kita buat spasi. Ya, sisa parkir 20. Berarti parkirnya masih kosong ya. Oke, lanjut lagi. Kita program lagi. Masih banyak nih. Ya. Di void loop-nya. If digital read button masuk sama dengan low. Ya. Jadi maksudnya gini, di sini kan sudah kita deklarasikan dia kondisi awalnya high. Jadi di sini ketika post buttonnya ditekan, ya, ketika post buttonnya ditekan, kondisinya itu low, gitu. Jadi kebalikan. Namun kita buat seperti ini, rangkaiannya lebih mudah, gitu ya, dibandingkan tidak kita deklarasikan ke high. Di sini kita buat high, gitu. Rangkaiannya tidak seperti ini ya, lumayan ribet. Jadi saya ambil simpelnya aja, kita hanya ubah di pemrogramannya aja. Gitu. Mungkin nanti rekan-rekan jika ingin memperdalam ilmu pengetahuan tentang Arduino ini atau microcontroller, di internet banyak sekali ya tutorial-tutorialnya. Untuk penggunaan push button itu ada 2. Rangkaian yang seperti ini yang simple, ada yang dia pakai resistor lagi. Ya. Jadi saya ambil simpelnya aja. Coba saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Push button Arduino. Nah, ini nih, rangkaiannya seperti ini. Di sini dia ke ground, ini dia pakai resistor, lalu yang resistornya ke pin 2. Kan? Jadinya kan ada tambahan sih resistor. Sorry, lihat ya. Pin yang ini ke pin 2. Kalau kita kan yang pin yang ini kita ke ground ya. Nah, kalau dia di tutorial ini pin yang ini dia ke ini ke positif nih. Lalu yang resistor dia yang sehubungan dengan yang pin 2 ini dia ke ground gitu. Jadi rangkaiannya lebih ribet gitu dibandingkan sama yang saya buat gitu. Yang saya buat lebih simpel. Satu pin dia ke pin Arduino, satu pin dia ke ground. Nah, di sini di sketnya lebih mudah. Nah, di push setup tidak ada yang seperti ini, ya. Digital write button masuk high. Di push setupnya mereka nggak ada. Nah, di sini ada deklarasi lagi dia, button state sama dengan digital read button pin. If button state-nya sama dengan high. Nah, di sini kan dia high nih. Begitu ditekan dia high. Kalau saya kan saya balik nih. Nah, tidak ada deklarasi di atas ya, langsung aja if digital read button sama dengan low. Lebih simpel kan? Kita hanya mengubah rangkaian dan mengubah sketnya aja. Malah sketnya saya rasa lebih simpel gitu dibandingkan yang ini.
Kalau ini dia harus deklarasi lagi button state sama dengan digital read button pin. Gitu. Lalu ada kondisinya jika button state sama dengan high maka apa, jika tidak maka apa gitu ya. Ini dia dua baris ya maksudnya dua baris. Yang pertama deklarasi, yang kedua adalah kondisinya. Nah, kalau yang saya buat, saya langsung satu baris ini langsung kondisi gitu. Tidak ada deklarasi. Di sini sudah saya buat dia sebagai high. Ini mudah-mudahan bisa dipahamin. Sebenarnya sama, cuma saya buat seperti ini biar lebih mudah aja gitu, biar lebih simpel. Rekan-rekan mahasiswa juga pengkabelannya tidak begitu rumit gitu. Nah, ini kan pengkabelannya lumayan rumit. Ada tambahan, yang ini dia ke pin, ya. Lalu yang pin kasih resistor dia ke ground, lalu dikasih ke plus lagi. Gitu. Kalau punya saya kan enggak ya, langsung dia. Satu ke pin, satu ke ground, udah selesai. Jadi saya buat seperti ini biar rekan-rekan mahasiswa yang tidak punya basic di elektro mudah merangkainya. Oke, lanjut programnya. Low sama dengan kita copy aja. Copy paste. LCD.clear 4.0 PTXYZ sisa parkir 14 max minus sama dengan 1 ya, jadi dikurang 1 maksudnya begitu push buttonnya tadi ditekan, push button masuk ini ditekan, yang tadinya di sini 20 ya nilai maksimumnya kan tadi nilai maksimum di sini 20, maksimumnya dikurang 1 gitu, jadi dia 19. Oke. Lalu servo masuk dot write ke posisi 90 digital write-nya LED merah low Oke. Ini kita coba dulu. Oke, maksudnya di sini dia LED merah low. Tadi kan kondisi awal LED merah high ya. Nih high. LED hijau low. Begitu button ditekan, LED merahnya dia low, LED hijaunya high. Berarti maksudnya gini ya. Begitu tombolnya ditekan, servonya kebuka, warna hijau muncul gitu ya, nyala. Jadi artinya boleh jalan ya, kalau misalnya di traffic light atau lampu lalu lintas artinya hijau kan boleh jalan, merah itu stop. Nah, mungkin maksudnya seperti itu. Oke, ini kita simulasi dulu. Ini apa yang salah? Function fight loop plus servo has white, white. Oke.
yang salah. Ini sih. Digital nggak? Oh ini, W-nya ini W kecil atau besar? Ini W-nya besar. Ini W-nya W besar juga. Oh ini, right. Oke, lagi masih ada yang salah. White loop, error, kelas servo. Yang mana? Oh, W-nya kecil ya. Coba. Nah, benar. Jadi untuk khusus servo, yang W-nya ini kecil ya. W-nya kecil. Nah, ini sisa parkir 20. Jadi kalau misalnya ini kan LED nyala. Kalau misalnya kita tekan nih, tinggal 19. Oke, delay 5 detik. Nah, oke, ininya udah fungsi ya. Ininya fungsi, ininya juga fungsi. Nah, tinggal si motor servonya nih belum fungsi nih. Oke, kita selesaikan dulu aja ya. Nanti kita coba cari masalah di motor servonya apa. Kita copy. Ini kita ganti menjadi keluar. Sama soalnya. Sisa parkir dia di sini menjadi plus 90. Oke, ininya tidak ada. Karena lampunya dikondisikan tuh di waktu masuk saja. Oke, selanjutnya berawal if max lebih kecil sama dengan 0, maka LCD dot clear LCD dot set cursor 6,0 2 LCD dot frame, maaf, LCD dot set
Besar lagi. 2,1 LCD. Print parkir penuh. Ya. Servo masuk. Oh, ini maksudnya kondisi pintunya akan selalu terbuka mungkin ya. Saya lupa nih. Kalau dilihat dari programnya, kondisi pintunya akan selalu terbuka. Jadi begitu nanti nilai maksimumnya 0, ya, artinya sisa parkirnya nggak ada atau penuh, nanti servonya atau pintunya dia akan tutup gitu. Nah, harusnya nggak kayak gitu ya. Saya coba ubah nanti kondisinya. Oh, ini if double, kalau di yes ya. Nah, ini kondisi pembaliknya gitu. Jadi kalau misalnya buttonnya ditekan dia ke angka 90, button keluar ditekan juga dia angkanya 90, jika tidak ditekan dia angkanya 0 gitu ya. Berarti udah benar nih kondisinya. Oke, selesai. Lumayan banyak ya. Start simulation. Nah, kondisi awal pintunya ketutup seperti ini nih. Ini biar enak, kita aja. Nah, ini ya. Kondisi awal pintunya ketutup nih, misalnya seperti ini. Sisa parkir 20. Ada yang mau masuk. Di sini masuk nih. Klik. 15. Pintunya kebuka. Delaynya 5 detik. Lalu pintunya ketutup lagi. Lalu lampunya juga ganti jadi merah lagi. Ada yang mau masuk lagi. Ini ganti hijau. Masuk lagi. Ini 17. Ya, dia masuk lagi. Jadi 16. Ya. Lalu ada yang keluar. Jadi 17.
Nah, ada yang keluar tapi kok ini nggak nyala. Nyalanya di sini. Berarti ada yang salah. Keluar. Servonya berarti, nah di sini harusnya servonya servo keluar. Oke, start simulation. Oke, yang masuk berkurang ya 19. Ada yang masuk lagi, kurang jadi 18. Oke, ada yang keluar, nambah ya jadi 19. Yang keluar lagi, ya. Jadi kembali ke posisi awal 20. Lalu 19, 20 kali pencet kelamaan ya. Ini kita atur menjadi 4. Misalnya kondisi awal sisa 4, yang masuk 3, jadi masuk lagi kedua. Oke, ada yang masuk lagi sisa 1, ada yang masuk lagi sisa 0. Nah, kalau udah 0 dia dikasih seperti ini, maaf parkirnya penuh gitu ya. Bisa masuk bisa, cuma nanti nggak ada posisi parkirnya mungkin. Nah, ini ada lampu merah, nggak boleh masuk dia. Kira-kira seperti ini ya untuk simulasi sistem parkir. Nah, ini salah satu contoh sistem yang terintegrasi. Ini pin-pinnya semua kepakai. Kemungkinan UASnya nanti juga kayak gini. Namun bukan buat sistem parkir gini ya, tapi setidaknya saya akan membuat sebuah project semua ada beberapa alat yang terintegrasi jadi satu gitu. Semuanya terintegrasi. Ini adalah salah satu contoh. Jadi nah ini contoh agar rekan-rekan mahasiswa bisa latihan. Oke, selanjutnya saya kan ada materi lagi nih, yang ini ya. Ini ada Bluetooth. Nah, Bluetooth ini di Tinkercad kan nggak ada ya. Di Tinkercad nggak ada. Jadi kemungkinan tidak bisa dipraktekkan kecuali rekan-rekan mahasiswa mau datang ke kampus, kita akan mempraktikkan yang Bluetooth ini. Nah, nanti kita buat aplikasi Android, ya, step by stepnya di sini sudah saya jelaskan. Ya. Bluetoothnya itu alatnya seperti ini. Ya. Saya cuma punya 3. Kalaupun dipinjamkan ke mahasiswa masih kurang. Kalian kan 5. Ya. Jadi otomatis kalau mau praktek Bluetooth harus datang ke kampus. Cuma kan kalau mau datang ke kampus, kalian harus menyertakan tes antigen dulu kan. Itu dikembalikan ke kalian. Jika kalian ingin praktek menggunakan Bluetooth ini, tes antigen dulu, nanti kita praktek minggu depan. Jika tidak mau, tidak masalah. Atau kalian beli sendiri modul Bluetooth dan Arduino. Tuh, ya. Ini modul Bluetooth ini harganya 60.000 kalau beli online ya. Lalu Arduino ini harganya 80.000. Jadi kan sudah 140. Belum yang lain, contohnya kabel, lalu LED-nya.
Kalau misalnya kalian mau praktek, tidak hanya satu hari saja, ya. Jadi selain ada modul Bluetooth, saya di sini ada yang namanya Ethernet. Ethernet ini fungsinya sama kayak Bluetooth. Ini konsepnya IoT. Konsepnya yang akan kita praktikkan adalah IoT. Namun berbeda-beda ya. Ini pakai Bluetooth, ini pakai jaringan lokal, internet lokal ya, kayak kabelan. Lalu ada yang namanya MCU. Nah, kalau yang MCU ini dia pakai jaringan lokal juga, bisa juga online. Ini menggunakan WiFi sinyalnya. Untuk materinya, saya ada semua. Nah, ini yang Bluetooth step by step. Sampai nanti Android, kita buat aplikasi Android yang bentuknya seperti ini. Kita buat aplikasi Android yang bentuknya seperti ini. Yang Bluetooth. Lalu ini yang Ethernet. Nah, di bawahnya Arduino, ya. Di Arduino ditumpuk nih jadi satu. Dia pakai kabel LAN RJ45 ya soketnya, soket RJ45. Nah, ditumpuk seperti ini. Lalu dihubungkan ke router ya, atau ke switch atau hub juga bisa, atau langsung ke komputer atau laptop ya, nggak masalah. Nah, sini sketchnya sudah ada semuanya. Nah, nanti tampilan webnya seperti ini. Nah, ini basisnya web ya, bukan Android. Kalau yang Bluetooth tadi kan Android ya. Nah, ini basisnya dia web. Kita masuk ke browser handphone atau browser komputer yang terhubung dengan satu jaringan, tinggal kita masukkan IP-nya, misalnya kita set IP-nya ini 192.168.1.4. Nah, di sini kita set 192.168.1.4. Ya, sudah kita masukkan, nanti akan tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya buatnya gimana? Di sketch Arduino-nya. Di sini kan ada bahasa HTML ya. Kalau membuat web, saya yakin pada paham lah ini ya. Seperti ini. Nah, ini H1, misalnya dia judul ya, ukurannya lebih besar. Terus break berarti dia ke bawah, HR dia garis, gitu ya. Lalu ada misalnya font color, warna fontnya apa. Nah, di sini kita bisa dibuat oleh mahasiswa Politeknik Data Industri, namanya siapa, lalu ukurannya kita kecilkan. Kalau tadi judul H1, yang ini H3. Nah, nanti tampil seperti ini, gitu ya. Dibuat oleh siapa. Sayangnya materi ini, ya, materi yang ini nggak ada di Tinkercad gitu. Saya cari software-software simulasi juga nggak ada. Sebenarnya ada yang hampir mendekatin. Dia pakainya apa ya? Kalian kalau misalnya belajar jaringan Cisco, nama softwarenya apa? Cisco Tracker ya? Iya, Cisco Tracker. Nah, setahu saya Cisco Tracker yang terbaru dia mendukung untuk IoT, tapi pemrogramannya dia pakai ini apa namanya ya? Pakai bahasa Python gitu. Nah, saya bahasa Python itu kurang familiar.
Bisa, cuma nggak semudah saya menjelaskan yang seperti ini. Bahasa C lebih mudah. Kalian bahasa Python diajari juga nggak? Enggak, Pak, nggak diajarin. Nah, itu PHP. ini malah nggak mudeng ya. Oke, ini materinya seperti ini. Ada satu lagi. Nah, ini yang .mcu. Nah, .mcu. Sama, buat server juga. Nah, ini kan basisnya server ya. Jaringannya lokal. Nanti bisa kita buat jaringannya itu bukan lokal lagi. Jadi walaupun bukan jaringan lokal, dia bisa komunikasi gitu. Jadi misalnya Mira lagi di kampus, lalu mau nyalakan lampu di rumah, itu bisa. Ya. Kita bisa pakai namanya TeamSpeak. Yang lebih mudahnya TeamSpeak. Atau kalau mau ribet, kita bisa pakai namanya Firebase. Ada plus minusnya ya. TeamSpeak itu eh, plusnya aksesnya mudah. Minusnya adalah aksesnya dibatasin. Dibatasin maksudnya kita hanya boleh 8.000 kali menyalakan dan mematikan sebuah perangkat itu. Jadi ada 16.000 klik ya, klik gitu. Kalau misalnya kita klik sekali, dia akan berkurang jatah kita. Kecuali kalau kita beli ininya, lisensinya. Itu ThinkSpeak. Ada yang namanya Firebase yang pernah saya gunakan. Nah, Firebase ini cara gunanya lumayan ribet. Ya. Tapi itu tadi penggunaannya tidak dibatasi. Lalu kelemahan selanjutnya adalah delay-nya itu biasanya sampai 5 detik gitu, lama. Komunikasi ke server Firebase-nya itu lama. Jadi teman-teman mahasiswa kalau mau datang sini bisa saya ajarkan seperti ini. Atau atau alatnya ini saya pinjamkan, tapi cuma 3 yang punya saya. Saya pribadi ada 3. Ya. Yang untuk kita belajar konsep IoT ya. Alatnya ini saya cuma 3. Duanya lagi pinjam di Pak Manase. Pak Manase juga punya. Ada 3 dia kayak gini. Jadi kan cukup ya untuk belajar. Tapi kalian harus ngambil sendiri ke sini ke kampus. Kira-kira bersedia nggak? Jadi kita khusus belajar yang ini aja, yang IoT untuk minggu-minggu selanjutnya. Saya praktikum kalian tuh masih ada 2 kali lagi. Nah, 2 kali pertemuan inilah kita bahas IoT. Jadi agar kalian ini punya ilmu tentang IoT gitu. Orang teknik komputer masa nggak tahu IoT, taunya program. Kalau program kan harusnya itu orang ini ya teknik informatika, sistem atau teknik informatika ya. Kalian kan teknik komputer, jadinya tahu perangkat IoT. Kalau mau, ini saya pinjamkan, punya saya sendiri ada 3. Ini saya sendiri ada 3. 2 lagi pinjam di Pak Manase. Gimana untuk minggu depan? Sayang loh, materinya ini Jadi lumayan kita mahal. ngerjainnya di kampus gitu, Pak, atau ke kampus sambil IoT-nya aja? Ke kampus ngambil ininya aja, alatnya aja, ngerjainnya di rumah. Oh, Atau kalau nggak mau ke kampus ya janjian sama saya di luar. Rumah saya di Cikarang Selatan kok, di Ciantra, di perumahan TCE 2, dekat Kampung Simpur tuh. Kita bisa janjian di mana? Misalnya Mira di Jambe, terus sini di Mega Regency, kita kan deket-deketan tuh. Jumpaan bentar, saya kasih alatnya ke kalian yang mau ngambil alatnya, minggu depan kita praktekkan.
Bagi yang nggak punya alatnya, bagi yang nggak mengambil alatnya, ya udah nonton aja gitu. Marcella tinggal di mana? Kasih ini juga negara Gensi juga kan? Iya, Pak. Terus si siapa? Sosian di KSB. Ini Andrian, Andrian di mana? Masih ada nggak ini orang? Di mana dia? Daerah mana itu? Kurang jelas suaranya Marcella. Oke, eh, jadi gitu aja ya. Untuk minggu depan, ya. Untuk minggu depan, kalau misalnya kalian mau, bisa chat Japri saya, salah satu aja, ambil ini, kita ketemuan di mana gitu, di luar sore hari, saya pulang kerja. Kalau saya sih biasanya pulang kerja itu dari yang kampung Jati Pilar di atas Lembah Hijau itu ya. Terus tembusannya itu di pom bensin Pasar Serang. Bapak TCI 2 itu tuh kalau dari arah sini mau ke arah TCI itu yang tengah-tengah itu ya Pak? Kan TCI 1, 2, 3 kan nggak berurutan Pak. Saya tuh suka ketukar TCI 1, 2, 3-nya tuh yang mana? Kalau dari pertigaan yang di pertigaan SMK 24. gimana? Iya Pak, Bapak tuh TCI 2 tuh yang tengah-tengah, apa yang depan, apa yang belakang gitu Pak? Tengah-tengah maksudnya tengah-tengah juga. Gimana? Soalnya yang saya tahu kan perumahan TCI kan dia TCI 1, 2, 3 kan nggak berurutan ya Pak. Ya, Jadi yang depan itu TCI berapa, terus yang tengah itu TCI 3 apa 2 gitu. ini kamu dari mana dulu? Dari mana arah ke mana? Dari dari arah sini Pak, Ciksel, dari Ciksel, SMP Ciksel. Dari SMK Ciksel. Mm-mm. Nah, dari SMK Ciksel kan lurus aja kan ada perempatan Simpur ya. Iya. Nah, saya lurus aja arah ke Jaya Sampurna. Itu saya TCI 2 di paling belakang. Oh, berarti yang belakang ya Pak. Oh, iya Pak. Kalau yang belok kiri kan TCI 3. Heeh. Belok kanan dia pertama TCI 1, TCI 2. Namun saya TCI 2, tapi saya jalannya dari Simpang Simpur tuh lurus aja. Masuk ke Kampung Simpur. Oh iya Pak. Tuh. Nah, kalau misalnya mau bisa janjian ya saya kasih ini bagi yang mau dipraktekkan. Kalau nggak mau juga ya jadi masalah soalnya kita kan pandemi gitu. Jadi susah untuk kalau harus datang ke kampus itu mungkin ya orang tua keberatan atau ada rasa was-was gitu ya. Ya nggak jadi masalah kita banyak toleransinya. Namun kan saya kasih solusi ini untuk belajar IoT bagi yang mau kita bisa janjian di luar. Terus diambil atau diambil ke rumah saya kan dekat ya Iya atau Pak, deket. Bapak semisal kalau bisa janjian di luar, bisa nggak Pak sekalian kayak langsung aja belajar di tempat gitu Pak, jangan online-online. Tapi kalau ke kampus juga kita apa sih Pak? Orang tua masih belum ngizinin swab gitu Pak. oh jadi kalau misalnya belajar di luar maksudnya belajar di mana? Ya maksudnya kayak di rumah satu orang gitu Pak. Nah, saya kan kerja dari Senin Oh sampai iya. Jumat. Hari Minggu Hmm, kalian oh iya. mau?
Kalau saya juga nerima privat dari kampus lain. Masalah biaya saya nggak naripin, terserah mereka. Gitu. Jadi biasanya tiap hari Minggu itu rumah saya rame. Ya nggak rame-rame banget sih, biasanya 3 orang, 4 orang. Itu janjian, kadang gantian. Misalnya, oh minggu ini belajar apa? Gambar teknik atau gambar mesin, itu. Terus contohnya kayak kampusnya Pak B, tahu Pak B nggak? Kenal Pak B nggak? Dosen sini juga. Tahu, Pak. Nah, Nggak tahu, Pak. itu kan mahasiswanya Pak B juga belajar IoT untuk skripsi mereka itu belajarnya dari saya. Datang ke rumah. Paling gitu. Soalnya kan saya Senin sampai Jumat kerja. Atau ya kayak gini aja. Ini saya kasih. Saya waktu kita kan panjang tuh dari jam 9 sampai jam 1. Ini alatnya saya kasih. Kalian praktek di rumah. Saya bimbing nih, step by stepnya saya bimbing. Cuma kabel ini saya nggak ada. Ini kabel charger handphone Android ya. Tapi yang harus ini ya, yang bisa transfer data atau kabel data gitu. Dia tidak bisa hanya ngecas aja agar bisa mengupload programnya. Mudah kok. Yang penting step by stepnya nanti saya ajarin sampai benar-benar bisa. Ya. 2 kali pertemuan saya rasa cukup untuk memprogram si ini ya, MCU. Gimana? Mau nggak? Untuk minggu depan, sayang ini ilmunya lumayan. Kalau misalnya kalian ikut seminar yang kayak gini, ya, seminarnya aja biasanya 350.000. Belum beli alatnya, ya, belum beli alatnya. Alatnya satu paket juga 350.000. Jadi kalian kalau misalnya ikut seminar, modal kalian 700.000. Nah ini saya tawarin nih. Not MCU-nya saya pinjamkan. Alat-alatnya yang saya dibutuhkan nanti saya pinjamkan. Kalian tinggal ikutin aja instruksi saya prakteknya tanpa keluar modal. Modalnya bayar uang kuliah. Gitu. Jadi jangan sampai udah bayar uang kuliah, ilmunya belum ada. Gitu. Maksud saya seperti itu. Gimana? Enggak. Iya, Pak, mau kita. Marcela, Iya, Pak, mau. Siana, Asini, Fatima mau. Nah, Iya, untuk yang Sosian sama Andrian, tolong dihubungin nanti iya nanti bagi kita yang hubungi dulu, Pak. nanti salah satu orang aja ngechat saya. Nanti kita janjiannya di mana. Ya. Saya punya 5, intinya gitu. Ini ada 3, Pak Manasa punya 2. Jadi pas ya untuk kalian 5. Tapi bagi yang nggak mau ngambil atau nggak mau ngikutin perkuliahan, saya nggak maksa. Nah, berarti hanya melihat saja nanti waktu praktikum. Untuk materi akan tetap saya share seperti yang di sini nih. Nah, ini materi saya share juga kan, namun tidak bisa dipraktekkan. Kenapa? Alatnya kalian nggak punya. Lalu di Tinkercad juga nggak ada gitu. Tapi materi tetap saya share. Barangkali ke depannya kalau misalnya kalian ingin mempraktekkan yang ini, kalau udah punya alatnya tinggal praktek gitu. Oke, kalau memang mau nanti dihubungin yang 2 lagi, lalu ditentuin aja ketemunya di mana, kapan. Kalau saya kan pulang kerja dari sini jam 5, nyampe rumah itu setengah 6. Yang paling free itu Sabtu Minggu. Nah, kalau Sabtu Minggu jam berapa aja saya bisa. Namun kalau mau datang ke rumah juga boleh. Atau mau janjian di luar juga boleh. Ya misalnya yang tinggal di Mega Regency. Nah, ketemuannya di pertigaan mana pertigaan Setu Cibarusa itu kan lumayan dekat.
Jadi nggak jauh-jauh ke rumah saya gitu. Oke, untuk minggu depan gitu aja ya prakteknya ya. Iya, Pak. Oke, berarti kita sudah sepakat. Intinya kalau mau silakan diambil. Jika tidak mau ya itu aja, nanti saya praktekkan dipakai alat, saya buat videonya, kalian tinggal lihat gitu. Jadi yang nggak ada bedanya sama nonton gitu ya, nonton di YouTube juga banyak sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada alatnya, saya bimbing, kan lebih bagus lagi. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan praktikum pada hari ini. Kita masih ada waktu 2 jam ya, sampai jam 1. Nah, 2 jamnya itu saya harap teman-teman mahasiswa itu ngerjain yang ini. Ya, yang ini. Dilatih. Ya. Karena kemungkinan saya nggak tahu nih Pak Santo UASnya seperti apa. Kadang hanya teori, kadang praktek juga gitu ya. Nah, kalau misalnya ada prakteknya, ya buat project kayak gini. Ini salah satu contoh yang sistem terintegrasi. Kemudian nanti sistemnya ya berbeda lagi. Yang penting UASnya itu yang udah kita pelajarin aja gitu. Nggak mungkin keluar dari yang belum kita pelajari. Pasti semuanya sudah kita pelajari. Oke, itu saja. Sebentar ya. Saya screenshot dulu. Oke, mungkin itu aja untuk praktikum pada hari ini. Ulangin sisa waktunya yang 2 jam. Silakan kerjakan prakteknya. Saya tidak perlu periksa-periksa lagi. Namun kalau misalnya ada masalah yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan nanti ya dalam sisa waktu 2 jam. Untuk pembuatan yang LCD ya, karena kabelnya terlalu banyak, kalian tinggal cari aja di mana nih, di Tinkercad, kata kuncinya ada LCD, lalu pin-pinnya disesuaikan. Oke, itu aja kali ya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruang meeting ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.